Alhamdulillah, Sohib-sohib santuy. Ini part berikutnya. Kembali lagi bersama saya Zaki Mirza dan Kakak Roni Asabo. Jadi teman-teman udah tahu kalau Asabo itu marga asli Papua. Beliau asli dari Sentani. Di part sebelumnya kita udah bahas tentang azan ya. Terakhir itu tentang beliau dengar azan, tiba-tiba badan lemes, nggak bisa diri, lagi di atas motor distandarin, beliaunya sampai duduk. Itu berapa kali dengerin azan ngerasa lemes gitu? 5 kali sehari, Ustaz. Iya kan, 5 kali sehari itu azan. Ya. Setelah berapa kali dengerin azan atau setelah berapa hari baru pengen banget masuk Islam gitu? Hampir sebulan, Ustaz. Sebulan? Iya. Jadi teman-teman selama sebulan, Kak Roni ini selalu merasa lemes pas denger azan. Sebulan itu? Sebulan. Ya Allah. Karena saya belum mengerti ini azan atau ya maksudnya masalahnya karena azan atau karena apa gitu. Jadi saya nggak mengerti. Gitu. Karena azan atau asam urat kambuh gitu ya? Atau emang asam lambung naik? Bingung nih. Bingung. Jangan-jangan sakit badan gitu kan? Ada yang dirasain. Kok makin yakin, makin hari denger azan, semakin yakin kalau ini hidayah dari Allah tuh, yakinnya gimana? Nah, yakinnya setiap azan subuh. Karena kalau azan subuh pasti saya bangun, duduk lemas tapi sambil nangis. Azan subuh, Ya, bangun, duduk, bangun, lemes tuh. Terus lemas sambil nangis. nangis, Gitu. nangis biasa atau nangis sampai sesegukan? Enggak, nangis biasa aja tapi Sedih. sedih, tapi nggak tahu apa yang disedihkan. Apa yang Itu nggak tahu. disedihin? Ya. Ini mungkin proses hidayah kali ya. Pertama kali orang yang pengen Kak Roni tanya, ini apa sih nih? Apa saya sakit? Apa ini hidayah atau apa? Siapa orang yang pertama kali dicari sama Kak Roni? Saya cari pertama, kebetulan di kompleks itu ada mahasiswa yang ojek juga di kompleks itu, mahasiswa Stain Al-Fatah. Nah, karena saya kenal dekat juga, saya tawarin, tolong saya mau masuk Islam. Tuh, Oke. saya masuk Islam karena sudah sebulan lebih dan saya baru sadar kalau setiap azan baru saya nangis. Oke. Nah, jadi saya pikir ya ini saya harus masuk Islam biar tangisan ini atau lemas ini bisa selesai. Oke. Jadi ternyata Sohib-sohib santuy, beliau sempat dilema ya. Iya. Ini apa gitu. Tapi satu-satunya cara supaya sedihnya hilang, nangisnya hilang, lemesnya hilang, ini harus masuk Islam nih. Jadi seakan-akan kayak ada yang maksa lemes ya. Masya Allah. Jadi Allah itu memberikan hidayah dengan cara yang tidak sama. Dipaksa lemes tiap dengar azan, akhirnya cuma dengan masuk Islam semua ini bisa hilang. Masuk Islam tuh. Pertama kali sholat setelah ngucapin 2 kalimat syahadat. Ya. Iya. Gimana rasanya pertama kali sholat jadi muslim? Alhamdulillah, karena kembali lagi seperti yang saya alami sebelumnya, sebulan yang nangis terus, lemas, itu sudah nggak lagi. Udah nggak lagi. Terus saya nggak belajar hanya di situ aja, langsung di sama Pak Imam saya yang mandikan saya, terus Dimandiin juga? dimandiin dulu baru ucap dua kalimat syahadat. Oke. Nah, setelah itu diajarin baca Al-Fatihah karena ini surat yang harus dibaca sah sholat. Kalau nggak baca ini nggak bisa sholat, sholatnya nggak sah. Nah, gitu. Jadi saya fokus di Al-Fatihah aja. Nah, jadi surat pertama dalam Islam yang saya tahu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kira-kira boleh nggak nih? Ini izin ya, boleh nggak saya dengerin seorang mu'alaf baca surat Al-Fatihah seadanya aja? Bisa ya? Siap. Ayo, dari auzubillah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, suara yang serak, penuh penghayatan. Tadi di awal sempat ada sedih ya.
Ini Kakak Roni yang baca Al-Fatihah. Jadi kenapa saya ikut sedih ya? Mungkin merasakan kebahagiaan seorang Kak Roni yang awalnya non-muslim, sekarang sudah beragama Islam. Oke, sohib-sohib santuy, kita pasti kepo tentang kondisi keluarga beliau saat itu. Istri, sudah punya istri dulu? Sudah. Non-muslim? Non-muslim. Anak berapa? Anak 4. 4, semuanya non-muslim. Semuanya non-muslim. Pertama kali istri tahu Kak Roni mu'alaf masuk Islam, Kak Roni yang nyampein langsung atau dia dengar dari orang? Saya nyampein langsung, Ustaz. Reaksinya? Reaksinya dia bilang nggak usah ke rumah lagi, terus nggak usah hubungi saya, jadi tahu aja lah kita sudah pisah gitu, karena agama sudah beda, jadi tidak mungkin saya ikut kamu lagi. Seperti itu, Ustaz. Ya, ada banyak bahasa yang kurang bagus juga untuk saya gitu. Oh, jadi ada bahasa-bahasa kasar juga lah ya dari seorang istri, dan itu dihadapi tetap dengan sabar ya. Oke, saya hadapi dengan sabar. Ini tantangan pertama beliau berhadapan langsung dengan istri, terus anak-anak tahu juga akhirnya. Anak-anak tahu karena ketika saya ngomong gitu, anak-anak nggak ada pilihan karena tinggal sama ibunya juga. Terus istri saya keluarin pakaian saya semua. Dibuang tuh? Ya, dibuang terus dibakar. Itu dibakar. Baju-bajunya Kakak Roni Ya, diambil, dibuang keluar rumah, dibakar. Loh, terus pas keluar rumah, baju yang di badan aja? Di badan aja. La ilaha illallah. Cuma pakai baju yang ada di badan aja. Anak-anak gimana tuh? Anak-anak ya kasihan juga perasaan mereka. Cuman ada satu yang sedih, jadi ikut saya, Ustaz. Ikut saya, jadi ibunya sempat bilang kalau tinggal sama ibu, sekolahmu akan diurus. Oke. Tapi kalau sudah tidak sama ibu, urusan bapakmu. Mau sekolah atau tidak itu urusan bapakmu. Setelah tidak itu tanggung jawab lagi. Ya. Oke. Pisah sama istri. Bisa. Dalam keadaan sudah beda agama. Anak di antara 4, satu yang ikut. Akhirnya disahadatin juga tuh. Iya, siap. Itu yang nomor berapa? Yang nomor 3. Nomor 3. Sekarang di mana? Alhamdulillah sekarang di pesantren, Ustaz. Masya Allah. Teman-teman, putri beliau, putri kan? Iya. Namanya? Nuriela binti Ahmad. Nuriela binti Ahmad Roni. Oke. Jadi nama muslimnya. Iya. Sebelum muslim nama putrinya? Namanya Riela. Riela Melanesia Asabo. Setelah muslim ada Nur. Dikasih Nur di depannya. Masya Allah. Betul-betul dapat cahaya ya. Itu tadi penjelasan Kakak Roni seputar tantangan yang cukup tragis ya dari seorang istri. Seorang istri loh. Ketika beliau menyampaikan sudah jadi muslim, dibuang bajunya, dibakar, diusir, bahkan anaknya cuma satu yang ikut Kak Roni. Kita makin kepo dengan orang tua dan kakak adik Kak Roni ya. Tapi tahan, sabar dulu, sabar. Beliau punya cerita yang lebih tragis dan menarik lagi nih. Kelihatan dari air matanya yang berkaca-kaca, pasti ada sebuah cerita yang sangat membuat beliau selalu ingat dan nggak akan pernah lupa. Sohib-sohib santuy, di part berikutnya kita akan dengerin seperti apa tantangan, ujian, dan cobaan yang cukup tragis bahkan dari keluarga beliau sendiri. Oke, ikuti di part berikutnya bersama saya Zaki Mirza dan Kakak Roni Asabo.